nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah sejenak kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi umur dan tidak hanya sekedar bertambah usia, tapi kita bersyukur kepada Allah karena kita masih berada dalam lingkungan kebaikan-kebaikan. Tidak semua orang yang usianya bertambah itu bisa berada dalam kebaikan seperti sekarang ini. Bahkan tidak semua orang yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan bisa memanfaatkan seperti kita sekarang ini. Bapak Ibu, sedikit sebelum saya masuk ke tema, saya ingin sampaikan betapa indahnya bulan ini. Bapak Ibu, jenengan kalau sholat malam jam berapa nggih? Pak, jam pinten Pak jenengan kalau sholat malam Pak? Masya Allah, luar biasa. Jam 3, ibu-ibu biasanya jawabnya lebih awal biasanya ibu-ibu itu. Bapak Ibu, di luar bulan suci Ramadan, jenengan bangun untuk sholat malam itu jam 3, jam 2, jam setengah 3. Dan kalau mau jujur itu waktu yang sulit Bapak Ibu. Artinya tidak semua orang bisa meraih itu. Padahal ada 4 kemuliaan yang Allah janjikan untuk orang yang sholat malam. Ya, disebutkan dalam surah Al-Isra mulai ayat 79 sampai ke bawah itu. Yang pertama dari 4 kemuliaan itu maqamam mahmudah, tempat yang terpuji. Dan ini tidak semua sholat mendapatkan janji 4 kemuliaan ini. Jenengan sholat isya sehusu apapun, sholat subuh sehusu apapun, itu tidak tersentuh oleh 4 kemuliaan yang Allah janjikan ini. Ini hanya untuk orang yang rajin sholat malam. Yang kedua, sesuai dengan doanya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu doa untuk orang yang sholat malam Pak. Maqamam mahmuda yang pertama. Yang kedua, Allah masukkan dia dalam urusan yang mudah. Kalau dia jadi pengurus masjid, dia pertemukan dengan anggota yang bagus. Kalau dia jadi kepala sekolah, jadi pimpinan, dia pertemukan dengan anak buah yang bagus, dimudahkan urusannya. Yang ketiga, kalau dia punya masalah, Allah hadirkan jalan keluar yang bagus. Dan yang keempat, kalau orang yang rajin sholat malam ini meraih prestasi, apakah prestasi ibadah, prestasi finansial, prestasi jabatan, pangkat dan sebagainya, lalu diiri, didengki oleh orang lain, maka Allah hadirkan sultanan nasiro, kekuatan yang menolong. Orang yang tidak rajin sholat malam, ya tidak mendapatkan ini Pak. Dan ini untuk meraihnya kita harus bangun di malam hari. Lah, di bulan Ramadan Allah dekatkan waktu itu Pak. Allah dekatkan waktu itu. Seakan-akan Allah mengatakan, jangan, kamu tidak perlu bangun jam 2, jam 3, tidak perlu. Kamu hadir ke masjid, sholat isya, lalu kamu lanjutkan dengan taraweh, maka insya Allah kamu akan mendapatkan 4 kemuliaan yang aku janjikan bagi orang yang sholat malam. Itu loh Pak. Jadi kalau di luar Ramadan orang itu merasa sulit untuk sholat malam, sehingga dia juga sulit mendapatkan 4 kemuliaan ini, lalu bertemu dengan Ramadan masih juga belum mau taraweh, ya ngapunten Pak, sudah tidak ada bulan yang lebih bagus dari bulan Ramadan ini, sudah tidak ada waktu lagi Pak. Berarti mohon maaf, memang sulit bagi mereka untuk mendapatkan 4 kemuliaan itu. Nah kita ini mudah-mudahan terus sampai akhir Ramadan, sampai di penghujung umur kita masih berada dalam kebaikan-kebaikan seperti halnya pada malam hari ini. Amin. Amin. Tema saya pada malam hari ini Pak, jagalah akhir hidupmu. Akhir hidup itu lebih baik dari awalnya, lebih penting daripada awalnya. Orang meninggal itu bukan kapannya Pak, bukan saat bagaimana, tapi yang paling penting dari orang meninggal itu dalam kondisi seperti apa dia.
seperti wajah, seperti apa yang dihadapkan kepada Allah di akhir hidupnya, di penghujung umurnya. Itu yang paling penting, Pak. Mohon maaf, saya malam ini diundang oleh panitia masjid ini untuk menyampaikan tausiah. Biasa disebut dengan ustadz. Betapa terhormatnya nama itu, hadirin sekalian. Tapi mohon maaf, tidak ada jaminan bagi saya, juga bagi jenengan semuanya, berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Betul Bapak Ibu nggih? Tidak ada jaminan. Dan adapun teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih di luar sana, Pak, ya, yang mungkin jenengan ketika lewat wayai tarawih sik keleleran, ya, wayai subuh sik nyangkruk, wayai subuh sik ngopi. Wallahi hadirin sekalian, tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita akan lebih baik dari mereka kelak di akhir hidupnya. Suatu saat hadirin sekalian, Rasulullah dalam sebuah majelis berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, Rasul itu mengatakan begini, kelak ada di antara kalian yang tinggal di neraka, dengan geraham sebesar gunung Uhud. Itu Rasul menyampaikan di depan sahabat-sahabatnya, Pak. Orang-orang yang pilihan, orang-orang hebat, hafal Quran, pernah berjuang bersama dengan Rasulullah. Rasul menyampaikan seperti itu. Kelak ada di antara kalian yang tinggal di neraka dengan geraham sebesar gunung Uhud. Hadirin sekalian, berjalannya waktu, satu persatu dari orang yang hadir di majelis tadi itu meninggal dunia, Pak. Rasul pun juga meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, semuanya, sampai pemerintahan berganti kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sampai akhirnya dari orang yang hadir di majelis tadi, Pak, tinggal 2 orang. Kalau tinggal 2 orang berarti salah satunya gimana, Pak? Salah satunya yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi masuk neraka. 2 orang itu hadirin sekalian. Yang pertama adalah Ar-Rajal bin Unfuah. Silakan nanti dibaca, Pak, ceritanya, Pak. Ar-Rajal bin Unfuah, hafal Quran, terkenal dekat dengan Rasulullah, pernah berperang bersama dengan Rasulullah. Dan yang kedua, mu'allaf, orang baru masuk Islam 3 tahun sebelum Rasul meninggal, dia ini masuk Islam. 3 tahun sebelum Rasul meninggal, berarti tahun ke-7 Hijriah, dia baru masuk Islam. Namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang Taif, Pak. Taif itu kurang lebihnya 100 kilo dari kota Mekah. Rasul berdakwah di Taif itu 10 hari tidak mendapatkan pengikut satupun. Bahkan Rasul keluar dari Taif dilempari batu sampai berdarah-darah. Rasul berdoa, mudah-mudahan ada di antara orang-orang Taif, baik laki-laki maupun perempuan, yang memeluk Islam. Doanya dikabulkan. 3 tahun sebelum meninggal, hadirlah Abu Hurairah. Tentu hadirin sekalian, seandainya ucapan ini, Pak, seandainya ucapan ini disampaikan di depan jenengan, bukan di depan sahabat-sahabat Rasul, di depan jenengan semua ini, jenengan tidak akan terbesit rasa takut sama sekali. Tidak mungkin saya yang dimaksud. Wong saya itu loh 5 waktu di masjid. Sebelum azan saya sudah di masjid. Tilawah saya panjang, tahajud saya rajin. Tidak mungkinlah saya. Ya, Ar-Rajal bin Unfuah itu, Pak, lebih hebat dari jenengan, Pak. Hadirin sekalian, dalam pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq hiduplah seorang bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah ini mengaku sebagai nabi setelah Muhammad Rasulullah. Perlahan-lahan orang ada yang mengikuti, percaya kepada Musailamah Al-Kadzab. Hati-hati, kalau sudah percaya bahwa ada nabi setelah Muhammad Rasulullah, mohon maaf, Pak, batal syahadatnya, Pak. Karena dalam syahadat itu ada persaksian bahwa kita mengakui, bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Hadirin sekalian, karena pengikutnya Musailamah semakin bertambah, maka Ar-Rajal bin Unfuah itu menawarkan diri, Pak, bukan ditunjuk, menawarkan diri kepada Khalifah Abu Bakar. Ya Khalifah, izinkan aku berdakwah kepada Musailamah Al-Kadzab. Saya akan kembalikan dia dalam Islam, dalam tauhid yang sebenarnya. Yang menawarkan diri ini, Pak, bukan orang ecek-ecek, Pak. Hafal 30 juz. Kalau kita ini kan hafal juz 30, Pak. Ya, ini hafal 30 juz. Ya, menawarkan kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Khalifah, biar aku dakwahi mereka, biar mereka kembali pada Islam dan tauhid yang benar. Akhirnya, Pak, diizinkan, Pak. Hadirin sekalian, saya baca dalam Tarikh Islam itu, ketika Ar-Rajal bin Unfuah itu datang ke Musailamah. Musailamah itu sempat grogi, Pak.
Karena apa yang datang ini ulama, orang yang terkenal dekat dengan Rasulullah. Makanya dia menawarkan separuh dari kekayaannya Musailamah al-Kadzdzab diberikan kepada Ar-Rajal bin Unfuwah. Jangankan mengembalikan dia dalam Islam, Pak. Bahkan yang terjadi, Ar-Rajal bin Unfuwah ikut mendukung Musailamah al-Kadzdzab, ikut membenarkan bahwa Musailamah adalah nabi setelah Muhammad Rasulullah. Nah, hati-hati, Pak. Setelah ulama ada di samping penguasa, ulama itu, Pak, kalau ada di samping penguasa itu menjadi stempel, Pak, menjadi pembenaran. Ya, siapapun. Ya, itu loh, coba itu loh, ulama terkenal. Ya, dia itu ketua MUI, ini contoh, Pak, ini contoh. Dia ketua MUI, ya, berada di sampingnya penguasa. Lah mosok kene gak percaya wong dhek ulama percaya kok. Akhirnya Pak, bertambah banyaklah pengikutnya Musailamah. Sekarang setelah semakin banyak, hadirin sekalian, maka Khalifah Abu Bakar memutuskan untuk diperangi. Maka matilah Musailamah al-Kadzdzab di tangan seorang budak yang pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu Wasyi. Itu hadirin sekalian, dia merasa berdosa membunuh Hamzah dan akhirnya dia menebus dengan membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Sedangkan Ar-Rajal bin Unfuwah yang tadinya, Pak, sering ceramah di Masjid Al-Amin, ya, naik turun mimbar, keluar masuk masjid, santrinya banyak, dihormati di mana-mana, disebut disebut sebagai ulama, alim, ustadz, habib dan habaib dan sebagainya. Ya, akhirnya di akhir hidupnya meninggal di tangan Zaid bin Khattab, kakak dari Umar bin Khattab, meninggal dalam keadaan kafir, hadirin sekalian. Itulah, Pak, akhir hidup, Pak. Akhir hidup itu seperti itu, Pak, rahasia. Kita seperti ini bagus, Pak, baik. Tapi mohon maaf, hadirin sekalian, jangan sampai lengah. Teruslah begini, saling mengingatkan, saling menegur, saling menyapa, saling mendoakan. Itu penting, Pak. Cerita sebaliknya itu ada pada Sayyidina Umar ibnul Khattab. Umar bin Khattab, Pak, jenengan silakan buka daftar, ya, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam, tidak ada nama Umar bin Khattab, Pak. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, saya ulangi, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, itu apa? Yang masuk dalam as-sabiqun al-awwalun 9, Pak. Ya, satu orang ini tidak ada dalam nama orang-orang yang memeluk agama Islam di awal-awal. Ya, yaitu Umar bin Khattab, Pak. Umar bin Khattab itu masuk Islam bulan Dzulhijjah, bulan ke-12 tahun ke-6 kenabian. Artinya apa? Hampir 7 tahun dia tuh membenci Muhammad Rasulullah. Hampir 7 tahun dia tuh apa ya, berjalan di luar syariah Islam. Semua kejahatan pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar, termasuk membunuh anaknya sendiri. Seandainya jenengan, Pak, jenengan Pak Razik kalau ketemu dengan Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, wah mungkin kita ini sudah mencemooh, ya, mar kalau itu mesti neraka, neraka. Karena apa? Jahatnya, Pak. Sampai Muhammad tuh berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islammu dengan Umar bin Khattab. Itu hadirin, saking takutnya, saking ngerinya. Ya. Hadirin sekalian, perhatikan baik-baik. Hanya dengan seuntai ayat suci Al-Quran surah Thaha ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Sayyidina Umar itu masuk Islam. Dia bersahadat di hadapan Rasulullah di rumah Arqam bin Abi Arqam. Perhatikan, Pak, setelah dia masuk Islam, dibimbing oleh Allah, Islamnya lebih bagus dari yang awal-awal memeluk Islam. Sholatnya, tahajudnya lebih bagus daripada orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Dan hadiah dari Allah, perhatikan, Pak, ini fakta, Pak, hadiah dari Allah, jenazahnya setelah meninggal Allah sandingkan dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan sembarangan, Pak. Betul nggih? Di mana itu, Pak? Di Masjid Nabawi, di belakangnya Raudhah itu, di samping Raudhah itu ada 3 makam, Pak. Kalau diurut dari jalan kita mau keluar, yang pertama itu makamnya Sayyidina Umar, di tengah itu makamnya Sayyidina Abu Bakar, yang terakhir makamnya Rasulullah Muhammad. Istrinya yang paling setia, paling getol membela Muhammad Rasulullah, yang namanya Khadijah binti Khuwailid. Orang paling kaya di Mekah, bukan perempuan paling kaya, Pak, orang paling kaya. Yang katanya kalau untanya keluar itu, rumah-rumah orang Arab itu, Pak, tutupan semua karena beleduk. Saking banyaknya, katanya untanya sudah keluar dari kota Mekah, yang terakhir itu masih di kandangnya, Pak. Saking banyaknya, Pak, saking kayanya.
Semuanya habis hadirin sekalian. Setelah menikah dengan Muhammad Rasulullah, setelah Muhammad diutus menjadi nabi, semuanya habis untuk membela perjuangan Muhammad Rasulullah. Bahkan di akhir hidupnya Pak, Khadijah yang kaya raya itu sekedar kain kafan hanya tidak punya Pak. Sekedar kain kafan hanya tidak punya. Sampai dia tuh minta kepada Muhammad Rasulullah, kepada suaminya, agar serban yang dipakai Rasul menerima wahyu itu diberikan kepadanya sebagai pengganti kafannya. Itu pun tidak berani ngomong langsung Pak, ngomong lewat Fatimah binti Muhammad Rasulullah, putrinya. Itu hadirin sekalian, itu pun Pak, pengorbanan seperti itu pun Pak, belum mendapatkan hadiah dari Allah bersanding dengan suaminya yang 25 tahun menemaninya. Itu hadirin sekalian, itulah akhir hidup Pak. Jadi mohon maaf Pak, kalau kita sampai di masjid di waktu subuh, ya jam 3:30 kita sudah berada di masjid, lalu kita lewat menuju ke Al-Amin, ketemu sama orang pinggir-pinggir jalan, mohon maaf Pak, berhenti kita ngerasani, wayai subuhan sik nyangkruk, wayai subuhan sik, berhenti Pak. Wallahi hadirin sekalian, jenengan sampai di tempat ini itu karena Allah sayang, karena kita dipilih oleh Allah. Bolehlah jenengan mengatakan, saya ini sudah berniat, saya sudah ikhtiar, semua acara saya batalkan, semua saya kosongi demi saya bisa hadir. Betul, jenengan merencanakan, ada telepon, Pak ini putrinya kecelakaan Pak, berangkat tidak ke masjid? Tidak berangkat Pak. Pak ini kecelakaan, ini ada begini, tidak mungkin berangkat Pak. Jadi kalau jenengan sampai di sini Pak, ya semata-mata itu karena rumahnya kebakaran, tidak mungkin berangkat Pak. Tidak mungkin berangkat. Jadi kita hadir di tempat ini itu semata-mata karena Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Coba sekali-sekali, mungkin Pak Bambang bisa coba itu. Orang-orang yang di pinggir jalan itu Pak, ditanya Pak, kenapa mereka tidak ke masjid? Hati-hati Pak, jawaban mereka apa? Orang masjid itu sombong. Orang masjid itu hanya mau berteman dengan orang-orang sesama masjid, sesama pengurus masjid. Mereka hanya berputar-putar di antara pengurus masjid. Mereka terlalu yakin bahwa mereka itu akan masuk surga, sementara kami dianggap sebagai makhluk yang najis. Kami tidak pernah disentuh dengan dakwah, kami tidak pernah diajak sholat, kami tidak pernah diajak ke masjid. Itu hadirin sekalian. Jadi itu merupakan juga bagian dari dakwah kita hadirin sekalian. Maka teruslah memohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan ini bisa semakin lama semakin baik. Saya di Simokalangan itu mungkin Mas Eko kenal, mungkin jenengan kenal. Di Simokalangan itu Pak, saya punya teman Pak. Sampai sekarang, mohon maaf, bekas nakalnya itu masih ada Pak. Kenapa Pak? Bekas nakal ini Pak? Tanda nakal itu masih ada. Sholatnya Pak, rajinnya luar biasa Pak. Dulu dia punya 2 kakak. Yang satu Saiful, itu sholatnya di Al-Falah. Yang satu Cak Soleh itu sholatnya di musola depan. Lah dia di tengah jalan Pak, keleleran tengah jalan. Awal-awal 99. Siapa tahu namanya Pak ya. Sekarang Pak sholatnya luar biasa Pak. Dia pernah cerita saya Pak Alfi. Ya Pak Alfi ngilangi tato ya Pak Alfi. Sholatnya rajinnya luar biasa Pak. Itulah akhir hidup Pak. Saya di Atakwa Singaraja itu punya jamaah Pak. Setelah pensiun dari pelaut, dia jadi imam sholat zuhur sama asar. Waktu zuhur 15 menit sebelum sholat zuhur dia sudah ke masjid. Terus setelah azan qobliyah, setelah iqomah dia naik ke sajadahnya, pusing, duduk Pak, meninggal Pak di atas sajadah Pak. Yang dipanggil ustadz pun belum tentu meninggal dengan cara seperti ini Pak. Itulah akhir hidup Pak. Makanya kalau kita berhasil masuk ke masjid, beribadah seperti ini, yang pertama bersyukur kepada Allah dan memohonlah agar terus dijaga oleh Allah sampai di penghujung umur kita berada di tempat-tempat yang baik seperti ini. Itu hadirin sekalian. Kalau kita bisa berdakwah dengan mereka, dakwahi Pak. Kalau tidak, doakan pada Allah, mudah-mudahan mereka segera diberikan hidayah bersama-sama dengan kita memakmurkan masjid ini. Ngoten Pak nggih? Halo, ngoten Pak nggih? Ya. Bismillah, jaga soft ini sampai akhir Ramadan. Ya, hati-hati. Nanti kalau sudah menjelang Ramadan sudah banyak ini rasa capek, rasa bosen, rasa lelah, urusan parsel, urusan bingkisan, urusan macam-macam. Hati-hati Bapak Ibu.
Ya, teruslah beribadah kepada Allah lagi, Pak. Panitia ngurus zakat mal, ya jamaahnya bingung di mall. Ya, muter di TP, muter di Delta. Lah terakhir eksekusi di pasar rukun. Ya, lah mek golek diskonan tok. Golek perbandingan rego, tuh kun pasar rukun. Ya. Ya, mudah-mudahan kita tetap di masjid ini sampai penghujung Ramadan, sampai benar-benar Ramadan berlalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.